Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada para pemirsa yang telah menyaksikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, keselamatan, kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tiada arah sesuatu apapun yang merintanginya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari masa jahiliyah menuju masa Islamiyah dengan tiada arah sesuatu apapun yang merintanginya, dengan wasilah ad-dinul haqq, yaitu agama Islam. Dan semoga kita fi yaumil akhir, fil yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah-makalah dari kitab Nashul Ibad, yaitu Nashul Ibad. Di sini saya mengutip di makalah Al-Maqalatu Sabi'ah wa Thalathun, makalah yang ke-37. Al-Maqalatu Sabi'ah wa Thalathun, iku an Ali karamallahu wajhah, dari Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, annahu qala thalathun yazidna fil hifdi wa yudhibanal al-balghami as-siwaku was-shaumu wa qiraatul Qur'an. Iku an Ali, saking Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, annahu sak temene Ali iku kala ngendika sapa Ali, thalathun utawi telu, iku yazidna nambani. Apa thalathun? Fil hifdi, ing dalam apalan, fi dhahni, ing dalam ati, fi dhahni, ing dalam ati, wa yudhibana al-balghami wa yudhibana lan ngilangake apa salatun al-balghami ing riak atau dahak. Nah, ini tadi menerangkan di sini ada Ali bin Ali karamallahu wajhah ini ngendika atau berkata, 3 cara yang dapat menambah kekuatan hafalan. Ada 3 cara untuk menghafal, menambah hafalan, menambah kekuatan hafalan itu ada 3 cara. Dan menghilangkan lendir, bahasanya lendir itu dahak, dahak atau riak. Itu ada 3 cara menambah kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir atau dahak, yaitu yang pertama as-siwaku, yaitu siwakan. Kalau zaman dahulu siwak itu dari kayu siwak, itu ya biasa kayu siwak ya. Kalau sekarang kalau tidak ada kayu siwak atau tidak di toko-toko pesantren atau di toko-toko lain-lain itu, insya Allah ada siwak nanti. Kalau zaman sekarang siwak itu yaitu sikatan, atau bahasa sikatan itu bahasa Pepsodent dan lain-lain itu.
Yang kedua siwak, yang kedua puasa. Nah ini puasa sunnah, puasa sunnah atau puasa wajib pada kesempatan kali ini yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Jadi 3 cara yang dapat menambah kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir atau dahak itu ada 3 cara. Yang pertama bersiwak, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Jadi banyak-banyaklah. Yang pertama bersiwak, yaitu sikatan, bahasa wong Jawa sikatan. Yang ketiga puasa, baik itu puasa sunnah, puasa wajib. Itu puasa sunnah yaitu puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa banyak sekali puasa sunnah itu. Yang ketiga membaca Al-Quran. Nah khususnya di bulan Ramadan ini banyaklah membaca Al-Quran gitu. Insya Allah 3 cara ini untuk menambah kekuatan hafalan kita, baik itu hafalan apapun, dan juga menghilangkan lendir dahak. Itu ada 3 cara tadi. Mohon dilaksanakan. Insya Allah lendir-lendir tidak, kalau biasanya itu gurah. Nah, ini alami. Kalau alami, menghilangkan lendir alami ya dengan 3 cara ini, yaitu bersiwak, apalagi tadi bersiwak, terus puasa dan membaca Al-Quran. Itu insya Allah lendir dan juga menambah kekuatan hafalan ini insya Allah bermanfaat, mustajabah lah, insya Allah mustajabah. Untuk selanjutnya makalah yang ke-38, yaitu dari riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, ia berkata sebagai berikut: Al-husunu lil mu'minina minasyaiton salasun, yaitu pagar diri dari pengaruh setan. Pagar diri dari pengaruh setan ini salasun, ada 3 cara juga. Tadi yang pertama untuk 3 cara menambah hafalan, kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir. Ini ada 3 cara dari riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, ia berkata al-husunu lil mu'mini. Al-husunu lil mu'mini masyaitani thalathun. Al-awwal al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatil Qur'an hisnun. Nah, ini 3 pagar atau benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan setan. Itu ada 3 cara. Ada 3, yaitu yang pertama masjid, hisnun masjid. Yang kedua zikir kepada Allah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, ini yaitu pagar atau benteng diri sendiri ini dari godaan atau pengaruh dari setan. Bagi orang-orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama masjid, yang kedua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga membaca Al-Qur'an. Masjid ini adalah dapat digunakan sebagai pagar karena di dalamnya terdapat para malaikat dan juga orang-orang yang beribadah. Jadi masjid ini adalah benteng yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu mengingat kepada Allah atau zikrullah, juga dapat digunakan sebagai benteng ini juga, benteng pertahanan, terutama dengan membaca kalimat itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terutama itu benteng luar biasa. Zikrullah itu banyak sekali, yaitu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan lain-lain, banyak sekali zikrullah. Itu. Yang ketiga yaitu qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu walau kalimatan lah, 1 hari itu walau kalimatan. Monggo intinya membaca Al-Quran, kalamullah, membaca Al-Quran. Terutama membaca ayat kursi, surat Al-Baqarah dan lain-lain itu menjadi nyata-nyata menjadi benteng. Biasanya ayat kursi dan lain-lain, tidak hanya ayat kursi, semua yang berada di Al-Quran itu adalah benteng dari pengaruh-pengaruh godaan dari syaitan. Itu
untuk 3 benteng atau pagar diri dari pengaruh setan. Saya ulangi dari awal, yaitu makalah yang ke-37 tadi, yaitu ada 3 cara untuk menguatkan hafalan, yaitu yang pertama bersiwak, yang kedua puasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Yang kedua ini makalah yang kedua selanjutnya yaitu benteng atau pagar diri dari pengaruh setan. Atau bagi orang-orang yang beriman dari godaan-godaan setan itu ada 3, yaitu masjid, itu untuk beribadah. Di situ masjid banyak malaikat dan lain-lain. Itu yang kedua yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekali sholawat dan lain-lain, itu benteng. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Itu terutama membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini pada bulan Ramadan ini ya dihatamkan 1 kali lah kalau bisa. Kalau tidak bisa ya yang intinya tetap membaca walau tidak paham maknanya. Yang terpenting membaca Al-Quran 1 hari, itu walau kalimatan, senajan sak kalimat, insya Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan ridho dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sampai di ujung bulan Ramadan ini kita bisa diberi kesehatan, keselamatan dohir wal batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.